Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarisa Rizky Batiar Putri dengan NIM 230101201400999. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Berikut video pembahasannya. Yang pertama yaitu heritabilitas. Heritabilitas merupakan pengukuran yang menggambarkan hubungan di antara nilai fenotipik dengan nilai dari permuliaan pada sifat populasi ternak. Nilai dari heritabilitas digunakan untuk mengetahui berapa besar sifat yang akan diturunkan dari tetua kepada anaknya. Berdasarkan hasil perhitungan yang sudah diperoleh pada nilai heritabilitas dari bobot lahir cempek yaitu negatif 0,6921 dan heritabilitas dari bobot sapi cempek 1 yaitu 0,0172. Salah satu dari hasil tersebut berada di luar rentang dari heritabilitas, di mana rentang dari heritabilitas di antara 0 sampai 1. Hal ini sesuai dengan pendapat Zulkifli et al. 2021 yang menyatakan bahwa nilai dari heritabilitas yaitu berada pada rentang di antara 0 sampai 1. Nilai heritabilitas dikelompokkan menjadi 3 macam yaitu rendah jika kurang dari nilai heritabilitas 0,1, kategori sedang yaitu dengan nilai 0,1 sampai 0,3, serta kategori tinggi apabila nilai heritabilitas lebih dari 0,3. Pada nilai dari heritabilitas pada bobot lahir cempek 1 dan bobot sapi 1 tidak berada di rentang yang ditentukan dikarenakan adanya kesalahan dalam periode pengambilan data nilai heritabilitas yang berada di luar rentang, disebabkan karena adanya kesalahan dalam pengambilan data serta kesalahan dalam metode yang digunakan dalam pendugaan nilai heritabilitas. Sedangkan bobot sapi 1 tidak berada di rentang yang rendah, disebabkan karena adanya pengaruh yang disebabkan oleh adanya suatu variasi genetik ternak tersebut. Selanjutnya yaitu korelasi genetik. Menurut Tiara 2019 menyatakan bahwa korelasi genetik adalah hubungan di antara dua variabel di antara sifat yang satu dengan sifat lainnya yang berhubungan. Berdasarkan hasil perhitungan pada nilai korelasi genetik bobot lahir 1 dan bobot sapi 1 didapatkan nilai negatif 0,0007. Hasil dari korelasi genetik tersebut masih termasuk di dalam rentang korelasi genetik. Nah, rentang nilai dari korelasi genetik yaitu negatif 1 sampai 1. Namun pada hasil tersebut termasuk dalam rentang yang rendah serta bernilai negatif, sehingga menunjukkan bahwa hubungan dari dua sifat tersebut termasuk kategori lemah, sehingga di antara dua sifat tersebut dapat dilakukan secara terpisah sifatnya. Lalu untuk faktor yang mempengaruhi perbedaan nilai dari korelasi genetik yaitu dari genetik. Genetik disebabkan karena adanya pleiopteri, yaitu suatu gen yang mempengaruhi lebih dari sifat kualitatif atau dari beberapa gen yang mempengaruhi dua atau lebih dari sifat kuantitatif. Pleiopteri ini merupakan gen yang meningkatkan pertumbuhan badan serta dapat mempengaruhi dari bobot badan ternak. Pada repeatabilitas merupakan suatu parameter suatu genetik yang digunakan untuk melakukan pengukuran penampilan ternak yang berasal dari produksi pertama menuju ke produksi selanjutnya. Repeatabilitas ini terbagi menjadi dua, yaitu ada repeatabilitas antar kelas dan repeatabilitas dalam kelas. Berdasarkan hasil perhitungan yang sudah diperoleh pada nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir yaitu menunjukkan nilai 0,0034 dan nilai repeatabilitas dalam kelas bobot sapi yaitu menunjukkan nilai 1,008. Rentang nilai dari repeatabilitas sendiri yaitu nilai antar negatif 1 sampai plus 1. Dan sangat jarang ditemukan nilai dari repeatabilitas yang bernilai negatif. Nilai repeatabilitas yang dikatakan rendah yaitu bernilai kurang dari 0,2, sedangkan bernilai 0,2 sampai 0,4 serta tinggi bernilai lebih dari sama dengan 0,4.
Kemudian untuk faktor yang mempengaruhi repeatabilitas yaitu ada pertama faktor dari lingkungan permanen dan lingkungan temporer. Faktor lainnya yang mempengaruhi nilai repeatabilitas yaitu waktu, lingkungan, metode analisis yang digunakan, jumlah dan juga jumlah ternak yang diamati. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Fauzi 2016 yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi nilai repeatabilitas meliputi waktu, lingkungan, metode analisis, dan jumlah ternak. Pada hasil praktikum ilmu pemeliharaan ternak juga dapat disimpulkan bahwa pada hasil perhitungan dari data bobot sapi, bobot lahir kambing, untuk nilai heritabilitas dari bobot lahir cempek yaitu negatif 0,6921 berada di luar rentang nilai heritabilitas, dan heritabilitas dari bobot sapi cempek 1 yaitu 0,0172 yang tergolong rendah. Nilai korelasi genetik bobot lahir 1 dan bobot sapi 1 didapatkan nilai negatif 0,0007 yang tergolong rendah, dan nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir yaitu 0,0034 yang tergolong rendah, dan nilai repeatabilitas dalam kelas bobot sapi yaitu 1,008 yang tergolong tinggi. Baik, sekian video dari pembahasan hasil perhitungan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.